Pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Berarti sudah 2 minggu mengikuti pelajaran ya? Ya. Bisa beradaptasi kan? Ya. Sebelumnya minggu kemarin kakak juga masuk di kelas ini kan? Ya. Jadi sudah kenal sama kakak? Sudah. Siapa namanya? Virus. Ada contekan nih. Hari ini kita mau belajar terkait mata pelajaran ekonomi. Jadi teman-teman kemarin kan kakak sudah jelasin itu konsep awal dasar ilmu ekonomi. Masih ada yang ingat? Kemarin kita belajar terkait apa? Angkat tangan dong, angkat tangan. Ya, mulai. Itu sebenarnya adalah sebuah barang yang dipakai. Nah, ekonomi itu juga penting. Kenapa? Agar bisa menjaga kestabilan masyarakat dan negara. Ada yang bisa jelaskan lebih rinci? Yang lain? Kemarin kita belajar terkait apa? Kakak sudah jelasin panjang lebar dulu. Kemarin kan ada kerja kelompok kan ya? Ya, apa bisa dibacain? Jadi kemarin kita sudah belajar terkait dengan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua ada kelam. Apa? Ada kelam, materi kelam. Kelangkaan, benar. Yang ketiga ada jenis-jenis kebutuhan. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait 3 materi ini, pengertian ilmu ekonomi, kelangkaan, dan juga kebutuhan. Kemarin kan ada kerja kelompok itu, maka udah nilai pekerjaan kalian. Nilainya overall bagus-bagus sih antara kelompok yang lain. Ada yang ingin ditanyakan dari materi kemarin teman-teman? Apakah ada yang kurang jelas terkait materi yang disampaikan? Udah jelas semua? Aman ya? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut materi berikutnya itu ada skala prioritas dan kegiatan ekonomi. Ada yang tahu terkait skala prioritas? Kemarin kan pengertian ilmu ekonomi, kelangkaan, kebutuhan. Nah, pada bab 1 ini kita masih kurang 2 submateri lagi terkait dengan skala prioritas dan kegiatan ekonomi. Jadi setelah itu selesai, bab 1 kita selesai. Ada yang tahu terkait dengan skala prioritas? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menyusun skala prioritas kebutuhan sesuai prinsip ekonomi dan konteks kehidupan nyata, serta memberi alasan logis atau urutan prioritas tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan materi kebutuhan ekonomi, peserta didik dapat menjelaskan 3 jenis kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, konsumsi, beserta peran pelaku ekonomi yang terlibat dalam tiap kegiatan tersebut. Ada yang bisa dijelasin terkait produksi, distribusi, konsumsi? Dan 1, produksi itu apa? Menciptakan, yang berhubungan menciptakan juga. Kemudian distribusi teman-teman apa? Kemudian konsumsi menggunakan atau menghabiskan barang gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kakak ingin mengetahui pemahaman kalian. Ini ada asesmen. Nanti ini kakak ada 10 pertanyaan terkait ya umum-umum lah. Nanti teman-teman bisa di checklist, kan ada 2 kolom, benar atau salah. Nah, menurut teman-teman pernyataan di sini itu benar atau salah? Paham teman-teman?
datanya ini teman-teman? Ya. Ini pernyataan pemahaman. Jadi ini sepemahaman teman-teman ya. Kalau udah ada yang selesai boleh angkat tangan. Sudah selesai. Siapa yang udah? Yang pertama teman-teman. Satu, sudah. Ya. Ya. Oke, udah semua ya teman-teman? Udah semua kan ya? Terima kasih. Oke, terima kasih telah mengisi beberapa asesmen diagnosis. Jadi ini untuk mengetahui pemahaman kalian itu sampai mana. Nanti sampai akhir pembelajaran itu juga ada evaluasi. Jadi kita bisa lanjutkan ya, Pak Yadi. Oke, di sini kakak punya studi kasus. Jadi kan teman-teman tadi sudah kurang lebih sudah mengulas lah terkait dengan skala prioritas. Siapa yang bersedia bacain? Bisa tolong kakak yang keras? Ada? Mau baca? Boleh. Berdiri. Oke, bacain yang keras. Ini adalah siswa SMA yang tinggal bersama orang tuanya dan dua adiknya. Ayahnya bekerja sebagai guru harian dengan penghasilan rata-rata 1.800.000 per bulan. Ibu saat itu tidak bekerja karena harus merawat adiknya yang masih balita. Bulan ini ayah saya hanya menerima penghasilan 1,5 juta karena cuaca buruk yang membuat tidaknya terganggu. Sementara itu kebutuhan keluarga harus cepat dipenuhi. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan keluarga harian untuk bulan ini. Membayar uang sekolah sehari sebesar 250, membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya sebesar 700, membayar listrik dan air 150,
membeli susu dan rokok untuk harinya sebesar 300, membayarkan sepeda motor 400, menyisihkan untuk biaya transportasi ayah sebesar 120, membeli pulsa internet agar Sari bisa mengerjakan tugas sekolah 100. Oke, cukup. Terima kasih Acer. Jadi, oke teman-teman, di sini kakak mempunyai studi kasus. Jadi Sari adalah siswi yang tinggal bersama orang tuanya. Penghasilan rata-rata ayahnya itu yang mula-mula rata-ratanya berapa teman-teman? 1.800.000. Kemudian karena cuaca buruk di bulan ini ayahnya menerima berapa teman-teman yang saya? 1.000.000. Jadi pendapatannya menurun ya. Kemudian kebutuhan keluarga Sari antara lain itu membayar uang sekolah Sari sebesar 250, kemudian membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya 700, membayar listrik dan air 150, membeli susu dan pokok untuk anak sebesar 300, kemudian membayar cicilan sepeda motor 200, menyisihkan untuk biaya transportasi ayah ke tempat kerja adalah 150, kemudian membeli pulsa internet berapa? 100. Namun dengan jumlah penghasilan saat ini keluarga Sari hanya dapat membelanjakan maksimal 1.500.000 karena pendapatan bulan ini 1.500.000. Nah, di sini kakak mau tanya, menurut teman-teman kebutuhan dari kebutuhan ini skala prioritas mana yang mungkin teman-teman bisa memilih yang paling penting dulu jika kondisinya seperti ini? Jadi misalnya kebutuhan pokok gitu ya. Boleh dilihat lagi. Yang kebutuhan pokok yang mana teman-teman kira-kira? Yang membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya ya. Yang karena untuk makan ya. Kemudian yang lain, listrik. Kemudian kemudian apa? Berarti yang pertama itu ada membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya itu 700. Kemudian Uang sekolah apa coba? Membayar listrik atau uang sekolah? Membayar listrik. Kemudian setelah itu ini Pak. Ini ya. Oke teman-teman, yang pertama bukan beras, kemudian listrik, yang ketiga kalau cicilan sepeda motor itu menurut teman-teman prioritas apa bukan? Kenapa? Alasannya? Karena bukan kebutuhan pokok gitu ya, sebagai pelengkap gitu ya. Oke, kemudian menyisihkan biaya transportasi menurut teman-teman pokok atau bukan? Udah, alasannya? Oke, berarti bisa menggunakan alternatif lain gitu ya. Kemudian membeli pulsa menurut teman-teman? Tidak terlalu penting banget gitu ya. Oke, dari kasus ini teman-teman paham atau belum? Paham kan ya? Oke, bisa ini. Nah, jadi skala prioritas itu apa sih sebenarnya? Skala prioritas adalah urutan pembunuhan kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Dari yang paling penting sampai yang bisa ditunda. Contohnya, yang paling penting itu seperti yang teman-teman sebutin tadi, kebutuhan pokok, beras, terus apa lagi? Listrik, kemudian apa lagi? Apa? Jadi kita harus memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu supaya kegiatan ekonomi atau kehidupan kita itu berjalan dengan baik. Tujuannya itu
agar manusia dapat mengelola keterbatasan sumber daya waktu, uang, tenaga secara efisien dan efektif. Maksudnya secara efisien dan efektif gimana teman-teman? Ada bisa jelasin? Kita kan menyusun skala prioritas nih dari kebutuhan pokok hingga yang nggak penting-penting banget gitu. Tujuannya itu apa? Yang berlebihan gitu ya. Boleh? Biar memotong biaya yang harus dibayar, Pak. Misalnya nggak terlalu penting beli barang mewah, jadi nggak terlalu mewah-mewah banget gitu loh, Pak. Oh, Iya. biar bisa memilah-milah gitu ya, mana yang penting mana yang oke. Jadi benar kurang lebih begitu teman-teman tujuannya. Jadi kita bisa meminimalisir pengeluaran yang berlebihan. Kemudian kakak memberi contoh sederhana. Seorang hanya memiliki uang 100.000. Contohnya kalian lah memiliki uang 100.000. Padahal kalian membutuhkan makanan, pulsa, internet, dan pakaian baru. Menurut teman-teman mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Makanan. Yang kedua? Makanan, pulsa internet, dan pakaian baru. Makanan sama pulsa. Nah, jadi kita harus memenuhi makanan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, yang kedua itu ada pulsa. Kalau habis kan gak ada gantinya. Sedangkan pakaian baru kita sudah mempunyai pakaian ganti. Paham ya teman-teman? Tujuannya itu membantu mengambil keputusan yang bijak dalam pemuluhan kebutuhan. Jadi kita bisa bijak memilah menurutku ini penting, menurutku ini bisa diganti atau bisa dibeli nantinya. Kemudian menghindari pemborosan terhadap sumber daya yang terbatas. Kan sumber daya kita itu sangat terbatas teman-teman. Contohnya itu misalnya ya, benar sekali, kelangkaan minyak goreng itu ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan minyak goreng ini yang berlebihan. Akibatnya kalau menggunakan minyak goreng berlebihan nanti akan berakibat penghabisan atau kelangkaan minyak goreng. Benar. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa dijelasin? Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ada yang bisa menjelasin? Misalnya nih, kita ke pasar, kita mulanya mau belanja kebutuhan pokok. Kan di pasar itu banyak sih jualan yang lain. Dengan menggunakan skala prioritas ini yang teman-teman sudah paham terkait skala prioritas, menurut teman-teman apakah teman-teman cukup membeli kebutuhan pokok atau membeli barang yang lainnya? Kebutuhan pokok. Kenapa? Tergantung juga dengan kebutuhan kita gitu ya. Oke, terima kasih. Yang kedua itu melatih kemampuan berpikir rasional dan mempertimbangkan konsekuensinya yang seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi kita mempertimbangkan bagaimana nanti kebutuhan itu bermanfaat bagi kita atau bisa digantikan dengan barang yang lain. Kemudian menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan ekonomi. Jadi misal ekonomi teman-teman itu, contohnya lah, misal ekonomi teman-teman itu belum bisa membeli mobil, apakah teman-teman memaksakan membeli mobil? Enggak kan ya? Faktor-faktornya itu ada 5 teman-teman. Yang pertama itu ada tingkat kepentingan kebutuhan. Primer lebih diutamakan daripada sekunder atau tersier. Jadi teman-teman itu harus memprioritaskan kebutuhan primer terlebih dahulu. Ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka teman-teman bisa melanjutkan kebutuhan sekunder atau tersier. Kemudian kondisi ekonomi, orang dengan penghasilan terbatas akan lebih selektif
Contohnya apa teman-teman? Contohnya orang yang penghasilannya terbatas akan lebih selektif. Oke, terima kasih. Ini benar ya teman-teman. Jadi misalnya orang yang penghasilannya terbatas itu, misalnya mereka cenderung lebih memilih untuk memasak buat keluarganya sendiri daripada membeli makanan di luar gitu ya. Kemudian lingkungan sosial dan budaya. Jadi nilai-nilai masyarakat mempengaruhi cara menyusun prioritas. Kebutuhan kita di Jawa sini teman-teman, misalnya kebudayaan di Jawa dengan kebudayaan ada yang dari luar pulau Jawa, apakah berbeda kebutuhan sama di sini atau di luar? Beda. Contohnya perbedaan. Mungkin dari segi harga gitu ya. Harga, kemudian apalagi barang-barang yang didapat kemudian di sana susah, di sini banyak gitu ya. Jadi lingkungan sosial dan budaya itu sangat berperan teman-teman. Kemudian waktu atau urgensi, kebutuhan mendesak lebih diutamakan. Contohnya itu misalnya teman-teman tiba-tiba sakit, apakah teman-teman ingin membeli jajan? Apa yang harus teman-teman beli? Nah, itu tidak bisa ditunda ya teman-teman. Jadi ketika kita sakit, kita harus menggunakan kebutuhan terlebih dahulu seperti obat-obatan supaya kita tertangani ya, seperti sehat itu. Kemudian pandangan hidup atau gaya hidup. Seseorang yang konsumtif bisa mendapatkan keinginan di atas kebutuhan. Ada yang paham teman-teman? Bisa menempatkan keinginan di atas kebutuhan. Lebih membutuhkan penampilan untuk diri sendiri daripada kebutuhan pokoknya begitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada pertanyaan. Pernahkah kalian merasa bingung memilih antara membeli kuota internet atau jajan? Kemudian bagaimana kamu memutuskan mana yang lebih penting? Jajan. Mana? Jajan. Mana? Menurut teman-teman, mana yang lebih penting? Jajan. Membeli jajan itu lebih dahulu atau internet? Kalau jajan itu kan bisa diganti dengan makanan gitu ya. Kalau internet bisa menghadap TV, kita nggak bisa. Oke, untuk pertanyaan kedua tadi sudah ditanyain ya teman-teman, sama seperti yang di depan. Cara-cara skala prioritas. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan. Jadi teman-teman membuat daftar kebutuhan dulu. Oke teman-teman, perhatian terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa membuat list atau daftar, misalnya teman-teman butuh apa. Seperti minggu kemarin kami kan suruh kalian membuat daftar kebutuhan apa yang kalian butuhkan. Jadi nanti kalian bisa misalnya mampu mendapatkan barang itu ya satu persatu bisa dibeli atau didapatkan. Kemudian klasifikasi kebutuhan dari berdasarkan sifatnya itu ada primer, sekunder, dan kemudian itu ada pertimbangan faktor-faktor tertentu seperti kemampuan ekonomi, waktu, urgensi, dan kondisi saat itu seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi ya. Kemudian susun berdasarkan urutan kepentingan, dahulukan yang besar dan penting. Jadi menurut teman-teman itu yang bisa itu apa? Misalnya sakit ya obat-obatan, misalnya teman-teman misal sekolah, teman-teman membutuhkan apa?
yang nggak bisa digantikan. Buku, seragam, terus sepatu. Jadi itu sangat penting, nggak bisa digantikan. Kemudian evaluasi ulang secara berkala. Jadi teman-teman setelah menyusun skala prioritas, kemudian teman-teman harus mengulang atau mengevaluasi kebutuhan teman-teman itu menurut teman-teman itu gimana ya? Ini penting apa enggak? Misalnya ini bisa dibeli itu sangat berguna atau bisa digantikan atau dibeli nantinya begitu ya. Oke teman-teman, dari sini ada yang tanyain? Paham semuanya? Nanti kalau ada soal atau tulis bisa jawab ya. Kemudian hubungan skala prioritas dengan ekonomi. Kan ini kita sudah belajar terkait ekonomi kan. Hubungannya itu apa sih skala prioritas dengan ekonomi? Dalam ilmu ekonomi, kelangkaan sumber daya menyebabkan manusia harus memilih. Karena sumber daya kita terbatas, maka terjadinya kelangkaan. Maka kita harus memilih mana yang bisa kita penuhi terlebih dahulu. Karena sumber daya kita kan terbatas teman-teman. Jadi kita harus bisa pintar-pintar memilih antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua itu ada skala prioritas, ada alat untuk membuat pilihan rasional. Jadi ini sangat penting untuk kehidupan kita ya teman-teman, supaya kehidupan kita itu berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian konsumen, produsen, dan pemerintah semuanya menggunakan skala prioritas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Ada yang tanya teman-teman dari hubungan? Apa ada yang bingung? Poin yang mana? Oke? Oke, kakak tanya HP kalian dikumpul nggak? Iya. Oke. Nah, selanjutnya quiz. Ini kan tadi kita sudah belajar terkait apa teman-teman? Materi apa teman-teman? Jadi kalau kita kan kurang lebih materinya sangat sedikit ya. Jadi kakak ingin mengetahui pemahaman saya tadi. Kakak kan sudah jelasin panjang lebar. Jadi teman-teman sekarang mengerjakan kuis menggunakan handphone. Nanti teman-teman bisa langsung dibagikan. Oke, janji ya, nggak usah buka yang lain-lain. Nanti setelah kuis selesai, apa yang kumpulkan? Oke? Coba pakai kunci solar. Gimana? Pakai kunci. Iya. Bukan kamu. Kalau ada yang kesulitan, bilang ya. Total siswa ada 25, yang baru itu guys. Aku keluar rumah. Kalau nggak bisa scan bisa ketik-ketik di Google. Kami kunci. Nanti bisa langsung masukin kodenya. Oke teman-teman, masih kurang 6. Siapa yang belum?
Kurang 3 siapa lagi teman-teman yang belum? Siapa yang belum? Kurang 1. Oke, semuanya teman-teman. Oke, bisa dimulai ya teman-teman. Silakan dibaca dengan baik. Soalnya 10. Pengertian dari skala prioritas. Ayo waktu terus berjalan. 3, 2, 1. Nomor 2, hubungan dengan skala prioritas. Masih kurang 3, 2, 1. Yang nomor 3, double point teman-teman. Saya dibuka. Angka penerapan. Diusahakan jangan telat ya, soalnya bicara. Aku. Masih ada 6 yang salah. Mulai lagi teman-teman. Faktor yang mempengaruhi penentuan. Ayo masih 7 yang menjawab. 11. 3, 2, 1, habis. 8 tambah 3, masih ada 11 yang salah. Boleh lagi. Jika salah oleh pendapatan terbatas, maka benar dia harus Oke, next ya. Untuk saya dibuka. Saya dibuka.
bayar porsinya semua bikin. Apa ini? Baca teman-teman. Baca. Ini jadi 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Masih banyak anak yang jawab ya, waktunya habis. Iya. Kita harus proses. Karena prioritas kita terbaik. Aduh, yang mana ya? Oh, Jadi jam berapa? banyak sekali ya. Dalam prioritas yang diprioritaskan itu kita akan belajar teman-teman. Kemudian digunakan itu bukan juga kan. Alamannya itu masih banyak masalah ya. Oke, las. Benar atau salah? Las teman-teman. Aku wes mutung. Oke, jadi skala prioritas bisa tetap dan tidak bisa berubah dengan itu salah yang teman-teman. Tadi kan kita sudah jelasin beberapa poinnya, contohnya urgensi, kita harus memprioritaskan jabatan. Jadi itu tidak bersifat tetap. Oke, kita lihat peringkatnya. Kira-kira yang pertama siapa? Ada ya? Dulu. Liga. Siapa? Liga. Yang mana yang ketiga siapa yang ketiga? Urutan yang ketiga siapa? Kedua siapa? Kedua. Pertama? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, handphonenya mau dikumpul apa enggak? Tapi janji ya main handphone ya. Kalau ada yang main handphone nanti ya. Kalau ada yang main handphone siapa ya teman-teman? Oke, kita lanjutin teman-teman. Catatan selanjutnya itu ada kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ini dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik individu, rumah tangga, perusahaan maupun pemerintahan. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas dan harus memenuhi sumber daya yang terbatas, maka manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraannya. Jadi teman-teman misalnya membeli jajan di kantin itu merupakan kegiatan ekonomi, bukan teman-teman? Ya. Terus teman-teman itu jadi pelaku ekonominya itu yang apa? Enggak, kan ada tiga. Konsumennya atau konsumsi. Oke. Terus kemudian yang lain teman-teman, ada yang bisa memberikan contoh kegiatan ekonomi yang teman-teman tahu? Misalnya apa? Boleh.
pisang menjadi banana bread. Oke, pengolahan pisang menjadi banana bread itu merupakan contoh kegiatan ekonomi yang mana? Produksi. Secara umum teman-teman tahu ya kegiatan ekonomi kita mau membahas tentang apa? Paham teman-teman? Oke, tujuannya itu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Teman-teman ingin kaya enggak? Caranya bagaimana? Menabung, kerja keras. Jadi tentunya kita harus mengorbankan segala sesuatu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, teman-teman. Yang ketiga, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Misalnya ini kegiatan produksi seperti perusahaan, produksi motor, produksi mobil, vakum, terus apa lagi? Itu juga untuk menyediakan barang-barang untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan. Contohnya nih, misalnya kegiatan produksi motor di pabrik. Perusahaan juga membutuhkan karyawan kan teman-teman. Nah, itu juga membuka lowongan pekerjaan untuk kita semua. Kemudian juga meningkatkan pendapatan. Jadi kan di perusahaan itu ada namanya pajak. Jadi pajak itu bisa dialihfungsikan atau bisa meningkatkan pendapatan suatu negara. Kemudian menjaga kelangsungan roda perekonomian. Jadi roda perekonomian ini kita bisa digunakan untuk kelangsungan hidup kita. Contohnya itu misalnya apa ya? Ada bisa memberi contoh kelangsungan roda perekonomian teman-teman. Sembako juga berpengaruh. Terus yang lain? Yang lain apa? Yang bisa contoh? Ajar? Gimana? Instalasi. Benar. Saya contohnya dari sembako, gitu ya. Yang selanjutnya masih catat ya? Nanti misalnya teman-teman ada yang ketinggalan PPT seperti kemarin ya, aku kirim ke ketua kelas, nanti teman-teman bisa menanggung sendiri. Oke, jenis-jenisnya teman-teman. Yang pertama itu ada produksi atau kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Pelakunya umumnya petani, nelayan, pengrajin, industri perusahaan atau UMKM. Contohnya, petani menanam padi, pabrik memproduksi sepatu, tukang roti membuat kue. Seperti yang disampaikan tadi, misalnya pisang goreng menjadi apa? Pisang goreng gorengan menjadi. Terus ada yang bisa nyebutin yang lain teman-teman kegiatan produksi? Menjahit menghasilkan baju. Terus kemudian ada yang lain? Gimana? Oke, kegiatan produksi teman-teman paham ya? Jadi segala sesuatu untuk menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang dan jasa. Kemudian yang kedua itu ada distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pelakunya itu ada pedagang, pengecer, agen, jasa logistik dan transportasi. Tujuannya jadi untuk mengambil barang sampai ke tangan pembeli manufaktur. Contohnya itu selain di sini apa teman-teman yang teman-teman ketahui? Contoh distribusi kurir. Terus kemudian selain kurir, gimana? Driver itu sama aja dengan kurir. Ya kurang lebih sama begitu. Itu ada contohnya agen. Misalnya itu ada sebuah toko teman-teman. Toko itu mengambil barang dari produsen. Kemudian toko itu sebagai pengecer. Apakah toko ini bisa disebut distribusi teman-teman? Bisa ya. Karena dia tidak menghasilkan barang, dia mengambil barang. Distribusi teman-teman, paham? Paham ya. Kemudian
yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya individu seperti teman-teman ini menghabiskan barang atau misalnya membeli makanan, membeli skincare, terus apa lagi? Membeli tinta, pulpen, kertas. Pelakunya itu individu, keluarga, sekolah, pemerintah. Contohnya seorang makan nasi dan lauk, itu kan usaha menghabiskan barang kan. Kemudian sekolah membeli buku tulis untuk murid. Benar teman-teman? Benar. Ada contoh yang lain? Acam? Kegiatan konsumsi. Ayo apa? Menggunakan internet atau kuota, begitu ya? Oke, dari jenis-jenis kegiatan ekonomi teman-teman. Ketiga jenis kegiatan ekonomi ada yang ditanyain? Apa ada yang kurang jelas penjelasannya? Aman ya? Bisa dilanjutin? Oke, pelakunya siapa aja sih? Ya, jadi pelaku kegiatan ekonomi itu yang pertama ada rumah tangga konsumsi, konsumen utama barang dan jasa. RTK itu contohnya siapa teman-teman? Masa ya kurang lebih contohnya RTK itu seperti kalian ini usaha konsumen untuk menghabiskan suatu barang atau jasa. Misalnya sebuah keluarga membutuhkan makanan pokok, kemudian membutuhkan apa lagi? Misalnya yang lagi teman-teman. Misalnya keluarga membutuhkan apa yang untuk dihabiskan? Alat mandi, Alat elektronik. alat elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian RTP atau rumah tangga produksi atau perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya itu perusahaan, pabrik, terus apa lagi? Pengrajin pisang, terus apa lagi? Kurasi bambu. Gerabah. RTK itu atau perusahaan yang menghasilkan atau barang dan jasa. Jadi mereka tidak menghabiskan, dia membuat atau menciptakan, begitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemerintah mengatur, memproduksi dan mendistribusikan barang pabrik. Contohnya nih, misal ada kegiatan ekonomi ekspor impor yang berperan penting dalam kegiatan ekspor impor siapa teman-teman? Distribusi. Pemerintah apa akan mengatur dalam kegiatan ekonomi ini? Jadi pemerintah itu sangat penting untuk kegiatan ekonomi. Mereka mengatur, mendistribusikan atau membuat rancangan peraturan. Kemudian masyarakat luar negeri yang terlibat dalam kegiatan ekspor atau impor. Jadi kan siapa di sini yang pernah membeli barang dari luar negeri? Ada? Siapa? Kamu beli apa? Sepatu dari luar negeri. Kamu? Baju dari luar negeri. Sampai sini kira-kira berapa hari? 1 minggu apa ada? Dia berapa? Iya, berapa? Sampai sini. Oh, enggak waktunya. Kamu beli di luar negeri. Sejam. Oh, dari perbatasan. Nah, kalau sejam itu umumnya lebih cepat ya teman-teman. Ya aja. Membeli apa? Mos. Mos dari mana? Jepang. Dari Jepang. Sampai sini berapa hari? Bulan. Sebulan. Itu merupakan kegiatan ekonomi yang juga masuk terlibat masyarakat luar negeri. Jadi masyarakat luar negeri juga terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi kita di sini. Oke teman-teman, dari kegiatan ekonomi ada yang ditanyain? Coba kakak tanya, tadi kita belajar apa aja terkait kegiatan ekonomi? Enggak, yang kegiatan ekonomi setelah ini. Sama itu ada apa? Ya, yang kegiatan ekonomi aja, skala prioritasnya tadi sudah. Pengertian. Pengertian kegiatan ekonomi apa? Ada yang bisa nyebutin? Gimana? Jadi kegiatan produksi, kegiatan ekonomi usaha untuk
Kemudian setelah tujuan itu ada apa tadi? Di sini ada 3. Yang pertama itu ada produksi dulu. Yang pertama itu produksi. Produksi itu apa teman-teman? Menghasilkan atau? Kemudian yang kedua itu ada distribusi. Itu apa teman-teman? Gimana? Menyalurkan barang gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada konsumsi. Konsumsi itu apa? Menghabiskan suatu atau menggunakan. Oke. Yang terakhir itu ada pelaku. Pelaku itu ada berapa teman-teman? 4. Ada RTK, RTP, pemerintah, masyarakat, masyarakat. Oke teman-teman, paham semuanya? Paham ya? Oke, tugas kelompok. Di sini ada kelompok belajar. Gimana? Belum ya? Untuk mempercepat waktu, kalau kakak baginya dua bermeja gimana? Misal yang satu bisa bertiga. Oke. Oke teman-teman, di sini kakak membagikan kertas. Kertasnya ini ada studi kasus terkait dengan kegiatan ekonomi. Pertanyaannya itu ada 4 teman-teman. Nanti teman-teman bisa menjawab di belakang lembar soal itu ada lembar jawaban ya teman-teman. Tiga ya. Oke teman-teman, jangan lupa menuliskan nama kelompok dan kelasnya ya. Kasusnya dibaca dulu, kemudian dianalisis terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Masih berkaitan itu dari kasus tersebut. Kasusnya sama seperti yang kakak jelasin tadi ya. Ya, gimana? Boleh? Nama terus dalam kurung apa aja? Bisa berapa? Ide. Oh. Kakak kasih waktu 15 menit cukup belum? Atau 10 menit? Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyain teman-teman. Waktunya 13 menit, cukup lambat pertanyaan. Jangan gunain HP ya teman-teman. Jangan gunain HP. Gampang ini dianalisis saja. HP-nya ditutup dulu teman-teman.
Sampai nomor berapa teman-teman? 5. Waktu 5 menit lagi.
yang di mereka mengaku kemitraan agar berjalan efektif. Waktunya 1 menit lagi ya. Oke teman-teman, waktunya selesai. Siapa yang belum selesai? 1. Terus 2. Terus 2 kelompok yang belum selesai siapa? Angkat tangan. 1. Oke, kakak minta perwakilan 3 kelompok. Siapa yang mau mempresentasi di depan? Angkat tangan. Atau di spin? Spin aja. Spin aja. Kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Teman-teman spin ya. Kelompok 6. Siapa kelompok 6? Ayo kelompok 3. 4, 5, 6. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Berarti Ini udah dulu. nomor
Gimana? Ayo temenin aja berdua. Ayo. Pakai ini ya? Kan biar ganteng. Silakan. Langsung baca aja apa pertanyaan itu jawabannya apa? Langsung jawabannya. Boleh. Oke, ya. Ya, siang kami Presentasikan. akan mempresentasikan hasil kerja. Iya, saya tadi kerja. Pertanyaan nomor 1. Apa bentuk kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang terlihat dalam studi kasus ini? Jawabannya, produksinya satu produksi bisa Iya. Desa Suko merupakan penghasilan buah semangka yang distribusinya kurangnya armada distribusi dan Iya. Jadi buktinya di distribusi itu adalah kurangnya armada distribusi dan perusahaan mengolah hasil tani. Untuk yang konsumsi buktinya itu ada konsumsi buah semangka itu ada yang dari Kota Semarang dan Jakarta. Yang kedua ada penyebab utama masalah ini. Kalau menurut saya penyebab masalah utamanya itu ialah kurangnya armada distribusi karena infrastruktur jalan yang tidak memadai serta pelaku ekonomi yang belum biasa memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran. Untuk yang ketiga ada rancangan solusi sederhana agar kegiatan distribusi itu dapat berjalan lancar. Itu rancangannya ialah yang paling jelas adalah membetulkan akses atau jalan itu agar kegiatan distribusi menjadi lancar. Untuk yang terakhir nomor 4, strategi yang melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat distribusi dan promosi itu strategi yang dilakukan adalah membuat web atau situs agar mengetahui stok semangka yang ada dan mempermudah kegiatan jual beli serta bekerjasama dengan mitra tertentu untuk mempermudah penjualan secara offline atau langsung. Terima kasih. Oke, teman-teman apakah ada kesamaan atau ada yang ditanyain dari kelompok? Oke, sekian terima kasih. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya Akan dari jawab teman-teman. untuk Ya siap pulang. Kalau tidak ada kasih tepuk tangan. Oke, oke, kelompok selanjutnya. Belum selesai. Udah. Ini yang nggak ada kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Natar kelompoknya Sama? 3. 5? 4, 5. Ini kelompok berapa ya? 11 ya? Ya. Selesai apa belum? Belum. Bisa kita cari kelompok yang sudah selesai. Dan lagi Kelompok 1. Silakan maju. Berdua. Temenin. Udah tadi aku lihat. Gak apa-apa. Di sini ya. Coba. Pertanyaannya jawabannya apa? Ayo, berdua yuk. Oke, dengerin teman-teman.
Yang ketiga, Solusi sederhananya adalah memberikan pelatihan lagi kepada para petani dan membuat sebuah komunitas sesama distribusi dan penjual agar saling bekerja sama dalam proses penjualan tersebut. Dan yang keempat, solusi yang berdasarkan strategi yang melibatkan teknologi digital adalah membuat aplikasi seperti khusus penjualan juga. berarti bikin web itu untuk penjualan khususnya semangka gitu ya. Oke. Apakah ada teman-teman yang lain? Nggak ada, cukup teman-teman? Oke, kasih tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya satu lagi mau maju. Mau maju? Oke, boleh. Oke, silakan. Ya. Kami dari kelompok, siang semuanya. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, untuk bentuk kegiatan produksi distribusi dan konsumsi yang terlihat dan ikan ini. Produksinya ialah dari desa kelompok produksi dan mengangkat dan besar karena kondisi alam yang kurang mendukung. Distribusi yang mengalami kendala karena infrastruktur jalan yang buruk dan kurangnya pada angkutan sehingga semangka tidak sampai ke pasar. Konsumsinya ialah konsumen di kota besar seperti Semarang dan Yogyakarta mengalami kelangkaan semangka sehingga harga semangka naik drastis. Kemudian yang kedua, menurut kelompok lain, apa penyebab utama masalah ini adalah penyebab utama karena distribusi sama konsumsi produksi semangka melimpah tetapi tidak didukungnya oleh distribusi yang memadai dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran hasil panen tersebut. Yang ketiga, rancanganlah solusi sederhana kegiatan distribusi dapat berjalan lancar dan aman. Semua bicara jawabannya. Dibangunnya jalanan lebih baik agar kegiatan distribusi lancar, disediakan armada angkut dan mengadakan program pembinaan. Kemudian yang keempat, pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat distribusi dan promosi hasil panen petani, menggunakan media sosial dan aplikasi jual beli, memanfaatkan ojek online untuk pengiriman dan pemberi iklan digital. Segitu aja dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih untuk kelompok yang bersedia maju. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Pertanyaan nomor 1, apa bentuk kegiatan produksi? Kegiatan produksinya apa teman-teman? Menghasilkan semangka, panen semangka ya. Terus kegiatan distribusinya apa? Perabotan semangka ke kota-kota begitu. Oke. Kemudian kegiatan konsumsinya itu di daerah mana tadi? Semarang dan Jogja. Kemudian menurut kelompok, apa penyebab utama masalah ini? Dari sistem produksinya, distribusi, konsumsi, atau manajemen pelaku ekonominya? Kenapa? Alasannya? Kalau distribusinya pada jalannya tidak mematuhi dan kurang alat pada distribusi. Kalau bagian peran pemerintah, manajemennya
penyebab utamanya terutama itu ada kondisi jalan ya teman-teman. Jadi semangka itu tidak bisa datang tepat waktu dan akibatnya busuk. Jadi tidak berguna begitu ya. Yang ketiga itu tema solusi sederhana. Menurut teman-teman, solusinya itu bagaimana? Apakah infrastruktur yang jelas untuk membaiki jalan gitu ya? Terus kemudian yang lain selain jalan? Boleh juga. Jadi membuka pekerjaan gitu. Jadi ini kan di daerah mana sih teman-teman? Wonosobo itu ya. Jadi di sini di daerah Wonosobo itu bisa dibuatkan semacam pasar atau lapak sehingga para petani ini tidak susah payah mendistribusikan ke luar daerah. Jadi mereka bisa menghemat waktu, efisiensi kendaraan juga. Jadi semangka minim busuk. Kemudian yang keempat, menurut teman-teman, pemanfaatan teknologi digital. Ini kan kita sekarang berada di era apa ya? Teman-teman itu apa? Gen apa? Gen Z apa apa? Ini apa? Oke, jadi kita di Gen Z. Menurut teman-teman, di zaman Gen Z ini, pemanfaat digital untuk penjualan semangka itu bagaimana? Produksi bisa melalui TikTok, Instagram, bisa menjual melalui akun platform online gitu ya, Shopee. Bisa apa lagi teman-teman? Bisa promosi apa lagi? Jadi efisiensi penjualan itu. TikTok bisa juga. Jadi nanti kalau ada yang bilang itu bisa datang gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman telah aktif dalam pengerjaan kelompok. Kertasnya boleh dikumpul. Nanti ini dapat nilai, nanti nilainya sampai 10 rupiah. Jadi kayak yang kemarin-kemarin tugas-tugas kemarin itu sudah berapa? Oke teman-teman, dari penugasan kelompok ini tadi apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, itu kesimpulannya. Berarti kita sudah belajar terkait apa? Skala prioritas sama apa teman-teman? Kegiatan ekonomi. Menurut teman-teman, teman-teman dapat apa sih belajar terkait dua materi ini? Menghemat, menyusun rencana-rencana begitu ya. Itu apa lagi? Apa lagi teman-teman? Mengatur pengeluaran. Terus apa lagi? Itu kan terkait skala prioritas. Terus kemudian terkait kegiatan ekonomi. Ada apa tadi? Ada 3 jenisnya. Produksi, terus apa sih yang teman-teman dapat dari ketiga ini? Jadi teman-teman bisnis jadi bisa memilah-milah apa yang kita butuhkan gitu ya. Yang lain apa? Bisnis apa? Watermelon ya. Terus yang lain berarti bisa siapa namanya? Bima, bisa watermelon. Ini siapa? Oh Nathan. Nathan sebagai apa berarti? Produsen ya? Saya produsen. Produsen. Kemudian konsumennya siapa? Teman-teman. Oke. Terus cara mendistribusikannya gimana? Saya media sosial. Itu merupakan kegiatan ekonomi juga ya teman-teman. Oke, ada yang lain? Contoh lain. Terkait kegiatan ekonomi, misalnya orang tua teman-teman jualan nasi kita atau usaha apa? Jualan
kemudian jual ke siapa? Jual ke siapa? Agen atau apa? Agen. Kemudian agen diproduksi untuk menghasilkan beras. Kemudian berasnya dijual kepada masyarakat semua kan? Jadi pada teman-teman terkait dua materi ini. Oke, jadi kesimpulan hasil pembelajaran kita. Boleh minta tolong bacain siapa kesimpulan? Dimas. Siapa yang bisa? Matan boleh? Oh, iya. Oke, siap. Yuk, Skala prioritas merupakan penyusunan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhannya, tiga kegiatan tersebut saling berkaitan dan membentuk siklus ekonomi yang tidak dapat terpisahkan. Pemahaman terhadap skala prioritas membantu individu membuat keputusan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan. Sementara itu, kegiatan ekonomi yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kedua konsep ini sangat penting untuk dipahami agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang bijak dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulan akhir pembelajaran kita teman-teman dari pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar terkait pengertian ilmu ekonomi. Terus apa aja? Kemudian bab 1 itu kan bab 1 konsep ilmu ekonomi. Nah, sebabnya itu pengertian ilmu ekonomi. Kemudian ada apa? Kelangkaan, terus kebutuhan, terus kemudian apa lagi? Yang dua ini Kesimpulan. tiga. Baru kita pelajari ini ada bab apa teman-teman? Materi apa? Yang kedua ini sekali prioritas, terus kegiatan ekonomi. Oke, jadi bab 1 kita udah selesai. Ini kakak ada asesmen untuk akhir pembelajaran bab 1 karena waktunya nggak terbatas. Nanti kakak bagi kertasnya, kalian bisa mengumpulkan kapan? Pilihan ganda pak. Besok. Ini pulang berapa? Pulang berapa? Besok. Akhir pembelajaran bagaimana teman-teman? Asesmen. Cuma soal. Untuk penilaian teman-teman. Pulang sekolah ya. Jadi nanti kakak bagiin soal. Nanti teman-teman silakan menjawab soalnya nanti dikumpulkan jadi satu. Di sini ketua kelasnya. Oke, jadi nanti bisa udah selesai bisa langsung dikumpulin. Nanti ketua kelas ngumpulin kalau dicari di Prado. Kalau nggak ada Prado kosong di perpustakaan. Cari aku ya. Mau ngumpulin. Paham teman-teman terkait soal? Ya. Kumpulnya nanti setelah pulang sekolah. Kumpulin ke ketua kelas. Nanti ketua kelas jadi satu. Ini paham teman-teman? Kalian tanyain? Paham ya? Ini tugasnya individu ya teman-teman. Soalnya jangan sampai kak, kalau ikan kalian nggak dapat nilai nanti. Jangan gitu. Ingat ya, dikumpulkan di ketua kelas akhir jam pembelajaran. Oke teman-teman, sekarang kita refleksi. Sudah selesai pembelajaran. Kakak minta kalian merefleksikan pembelajaran ini melalui bisa nggak? Bisa. Ini meter. Bagaimana perasaan kamu?
Apakah ada kendala teman-teman? Submit. Oke, siapa yang kedua? Joran tapi menyenangkan, tugasnya lumayan, terus kuisnya seru, kakaknya asik, baik-baik. Menyenangkan dan beda apa itu? Dan beda. Oke, berarti yang tersorot besar di situ apa teman? Baik ya, baik, seru, asik, asik. Asik kenapa teman-teman? Itu ciri siapa itu ciri? Pelajarannya masuk semua. Bener teman-teman, pelajarannya masuk semua? Banyak tugas. Oke, terima kasih teman-teman. Oh belum? Ya belum. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kesan dan pesan. Nanti selanjutnya ada itu. Oh, ada kan? Masih slide selanjutnya. Silakan diisi. Sorry. Coba di-scan lagi. Kalau misal itu joinnya di posisinya itu ada di atas. Banyak tugasnya Batak siapa Batak? Baca siapa itu? Batak. Orang Batak kan? Batak. Iya, kalau kayak aku mau apa ini? Jangan marah-marah kan orang aja. Pasti kamu kan. Aku aja. Wah itu siapa itu? Udah dipahami materi kuisnya sangat asik. Ini lagi di sini kuis. Kamu nggak bisa masuk. Siapa itu yang ngantuk teman-teman? Hah? Siapa tadi yang tidur? Oke. Terima kasih teman-teman terkait pesan dan kesannya. Nanti aku bacain satu-satu lagi nanti di berada ya. Pesan dan pesannya syukur. Bisa masuk ini gimana? Ini speakingnya. Itu yang kita ada speaking ya. Nah, aku mau scan-nya ya. Keren review. Oke, cukup teman-teman. Informasinya. Oke, kita udah selesai pembelajaran. Aku belum. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif, terus kemudian bisa menjawab pertanyaan kakak, terus bisa kerja kelompok, bekerja sama dengan kelompok. Semoga kita nanti bisa ketemu di lain waktu lagi ya teman-teman. Jangan lupa
nanti ketua kelas sudah koordinir untuk menjadi satu kesadaran. Nanti nilainya kakak akumulasikan sama tugas-tugas yang ketua kelas tadi terus kemudian tugas yang kemarin. Jangan memang ini ya. Ada yang ditanyain teman-teman? Mungkin ini pembelajaran enggak seru. Jadi kakak ngajar terakhir di sini besok udah selesai. Minggu kakak di sini sebulan. Besok kakak main-main ke sini lagi ya. Foto dulu nggak sih? Ya, oke teman-teman sebelum keluar kakak minta foto dulu ya. Oke teman-teman ada yang ditanyain? Tidak. Oke cukup kakak terima kasih banyak untuk semuanya. Mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jika kakak banyak salah dari kata maupun perkataan tadi siapa yang ngomong galak-galak itu? Kakak minta maaf.